Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dan selamat pagi bagi para taruna sekalian. Kita di hari ini berjumpa kembali di mata kuliah operasi dan perawatan sistem daya di atas 1000 volt. Nah, jika di pertemuan yang lalu kita membahas tentang bagaimana mengukur tahanan dari suatu isolator ya, dengan menggunakan alat insulator tester, untuk pada hari ini saya akan mencoba kembali ya, ke circuit breaker. Adapun itu sesuai silabus juga. Memang sebelumnya saya sudah pernah juga menjelaskan circuit breaker, tapi untuk di pertemuan kali ini saya akan coba menjelaskan tentang bagaimana cara mengeluarkan circuit breaker tersebut dari switchboard, ya, dari tempat di mana kita memasang circuit breaker tersebut, vakum circuit breaker. Sebenarnya ini lebih enak kalau kita praktekkan langsung di Politeknik Malahayati, namun sepertinya tidak memungkinkan ya, dan kita hanya akan bertemu nanti setelah, bukan setelah, di saat ujian akhir semester ya. Nah, maka dari itu saya sudah mencoba mencari video yang berkaitan dengan cara mengeluarkan circuit breaker ini ya. Apa saja prosedur-prosedurnya dan mengapa demikian, itu yang perlu saya jelaskan juga ya. Jadi konten kita hari ini adalah dropout of high voltage vacuum circuit breaker. Bagaimana cara mengeluarkan high voltage vacuum circuit breaker dari switch gear atau dari switchboardnya, ya, dari lemari tempat pemasangan circuit breaker tersebut. Saya menemukan satu video yang sangat menarik sekali, cukup detail, walaupun bahasanya mungkin bukan bahasa Inggris yang begitu bagus juga, tapi tetap masih bisa kita pahami. Ya. Oke, di sini akan saya coba putar video berikut, dan saya akan coba jelaskan apa saja yang sedang dilakukannya. Ya. Jadi di sini ada circuit breaker dengan kemampuan 12 kilovolt, ya. 12 kilovolt, dan dia masih berada di dalam switchboardnya. Ya. Nah, sekarang tentu ketika kalian ingin memperbaiki atau ingin mengganti ataupun ingin mengecek switchboard ini, ingin mengecek vakum circuit breaker ini, tentu kalian harus mengeluarkannya. Ya. Nah, bagaimana caranya bisa kita lihat di video ini. Ya. Nah, apa yang dipasang di sini? Ya. Dia memasang suatu tuas, kemudian dia memutarnya. Ya. Ini videonya dipercepat. Saya akan coba skip ke sini. Ya. Oke. Jadi sebelum kalian mengecek switch breaker tersebut, ya, maka hal yang harus kalian lakukan pertama adalah memastikan circuit breaker tersebut sudah di-ground-kan. Sudah di-ground-kan. Nah, bisa dilihat seperti di sini. Ini dia buka grounding-nya. Ya. Dia buka grounding-nya. Baru setelah dibuka grounding-nya, baru kita bisa memasang dia kembali ke dalam sistem jaringan listrik. Tapi ketika kita ingin mengeluarkan dia, maka harus kita pasang. Ini ada iklannya ya. Jika kita ingin melepasnya, tentu kita harus memasang grounding-nya terlebih dahulu. Ya. Oke, di sini dia berusaha melepaskan, ya. Jadi melepaskan hubungan antara saklar tersebut ke dalam sistem. Oke, dia sebut di sini disconnected. Ya. Berarti sekarang sudah ada tanda biru, artinya
sekarang sudah disconnected, sudah terlepas dari jaringan. Sirkuit breaker tersebut sudah bisa kita tarik. Ya. Ini dia masih memutar, dia putar terus. Oke, akan muncul label merah. Label merah ini artinya apa? PCB in connected position, terkoneksi. Apakah kita mau melepas dia dari jaringan, atau kita mau memasang dia kembali ke jaringan? Nah, itu dengan cara memutar tuas tersebut. Nah, sekarang kondisinya sedang terpasang. Apakah kita mau melepas, memasang, gunakan pada lubang ini dengan indikator yang ini. Ingat, kunci ini hanya bisa terbuka jika ini sudah kita ground-kan. Oh, maaf. Maksud saya dia hanya bisa kita buka jika ini tidak dalam kondisi terkoneksi ground-nya. Maka sekarang dia akan mengubah kembali ya dari kondisi yang terkoneksi. Oke, dia menjadi putih di sini. Ya. Akan dia ubah menjadi terlepas dari jaringan. Oke, sekarang sudah terlepas dari jaringan, disconnected tertulis di sini. Ya, agak goyang tapi itu tertulis disconnected. Oke. But why we need first to? It means this PCB. I will connect it now to bus. Yes. Okay. Okay. Now it's disconnected. Jadi saya percepat. Nah, ini. This is connected. Oke. Coba kalian perhatikan di sini, dia tidak bisa membuka laci tersebut, tidak bisa membuka pintu ini. Nah, itu kenapa? Karena tadi dia terkunci secara mekanik oleh yang ini, ya, sistem grounding ini. Dia hanya bisa dibuka, lemari ini hanya bisa dibuka jika sistem sudah di-groundingkan. Jika sistem ini sudah di-groundingkan. Apa tujuannya grounding dengan tidak grounding tersebut? Tujuannya tidak lain adalah untuk keselamatan para pekerja, ya, terutama nanti kalian ketika membuka ini. Itu untuk keselamatan kalian sendiri. Kalau ada apa-apa, kalau ada gangguan, kalaulah ada arus bocor, maka dia akan mengalir ke grounding, bukan mengalir melalui kalian yang sedang memegang alat tersebut. Dari alat melalui kalian, lalu menuju ke bumi. Nah, itu jangan sampai terjadi. Jika sudah di-groundingkan, maka dia akan otomatis mengalir lewat grounding, jauh lebih aman. Ketika sistem sudah di-groundingkan, baru lemari ini bisa dibuka. Oke. Baru bisa dibuka, karena sekarang kondisi sudah aman untuk bekerja. Relatif lebih aman. Oke, kita lanjut videonya. This opening and the door is open because you cannot open the door. Nah, lihat. If this is hurt. Ketika posisi ini di-groundingkan, ya, ini tergabung garisnya lurus ke bawah tadi. Mechanical safety in the lab. If this is hurt. Saya ulang sedikit. Open. This is the vacuum. Check it. Nah, ini. Dia tidak bisa open. Dia tidak bisa membuka, dia tidak bisa memasang kembali sirkuit breaker ini ke dalam jaringan atau melepasnya, ya. Tidak bisa memasang karena sekarang kondisi sistem sedang di-groundingkan, sedang dalam kondisi terbuka. Sangat berbahaya jika kita melepas sirkuit breaker ini ke dalam jaringan listrik. Ya. Itu adalah sistem keamanan dari alat ini sendiri. Ya, di sini ada garis, ya. Artinya sekarang
garis ini terhubung ke bawah seperti ini ya. Artinya sekarang sistem sedang di-groundingkan. Jika garis ini horizontal, maka itu artinya circuit breaker sekarang tidak di-groundingkan. Apa kegunaan dari grounding lainnya? Kegunaan dari grounding tidak selain itu adalah untuk membuang muatan-muatan yang masih tersisa di dalam sistem circuit breaker ini. Karena muatan ini juga membahayakan kita jika masih tersimpan di dalamnya. Oke. So, this is not the circuit breaker. Unless it cables. The cable. The cable. The, Oke, saya stop di sini. Dia mengecek ya. Di sini ada kuning ini. Ya. Dia memastikan apakah sudah terlepas dari jaringan. Ya. Karena jaringan tegangan tingginya ada di wilayah yang kuning merah di belakang ini. Ya. the control. Dan ini adalah kabel kontrol. Ya. I forget actually. Now, this one you can just pull, you see. Oke, ditarik saja. Ya. Tarik. Before you pull, not so down. Before you pull. Tentu tariknya jangan terlalu jauh, karena kita membutuhkan raknya. Ya. Rak untuk mengangkat dia turun ke bawah, atau untuk memasang dia kembali ke atas ini. Kalau nggak jatuh. Ya. This is the vacuum circuit breaker. So now you will try to draw out. Okay. You have trolley to catch this. Oke, kita membutuhkan troli untuk mengeluarkan ini. Nah, trolinya disediakan dulu, baru kemudian ditarik lebih lanjut. Ya. Oke, dia seolah-olah tadi sudah mendraw out, sudah mengeluarkan. Sekarang dia masukkan kembali ke dalam. Circuit breaker-nya dimasukkan kembali. Ada roda di sini. Ya. Roda ini untuk supaya memudahkan kita menarik dan mengulurnya ke dalam kembali. Didorong saja. Asumsi sekarang sudah diperbaiki, sudah dilakukan berbagai hal dengan circuit breaker ini, dia kembali dimasukkan, kabel kontrolnya pun kembali dipasang. Now, try. Dan dia kembali mengunci tutupnya. Ya. Oke, ini gland. Kunci, tutup satu-satu. This is earth. Try to unearth. Press here. Nah, yang dia katakan adalah pasang tuas ini, kemudian dorong tuas itu dengan lutut kalian, ya. Dengan lutut samping, supaya dia tidak terlepas. Nah, seperti itu. Kemudian diangkat. Ya. Angkat saja tuasnya. Diangkat, harus ditekan. Kalau nggak ditekan, dia nggak masuk. Ini juga sangat bervariasi tergantung dari circuit breaker yang digunakan. Nah, dia mengalami kegagalan tadi. Ya. Dia ulang lagi. Dia harus masuk. Dan saat ini kita lihat saat ini rangkaian circuit breaker masih terhubung ke ground. Ya. Ketika dia masih terhubung ke ground, kita tidak mungkin menyatukan circuit breaker dengan jaringan. Tidak mungkin. Harus lepas ground dulu, baru bisa kita sambung circuit breaker ke jaringan. Jadi ini earthing ya. Switch on, sedang on sekarang. Dia mengalami sedikit kesulitan. Sepertinya ini masih baru juga orangnya. Jadi dia masih belum familiar dengan alat ini. Oke. Kita lihat sekarang apakah sudah terlepas.
Nah, sudah terlepas, lihat. Garisnya sekarang sudah horizontal, ya. Itu adalah posisi off. Not connected to the ground. Now, you cannot open this door. You cannot Nah. open the door. Sekarang kita tidak bisa mungkin membuka pintu ini karena earthing-nya sekarang sedang off. Itu adalah mechanical interlock ya di dalam mekanismenya supaya meningkatkan keamanan saja. Dia baru bisa dibuka ketika ini sudah ketika earthing-nya on. Tapi ketika earthing-nya off tidak mungkin bisa kita buka. Good. So this is the vacuum circuit breaker. The rated normal current will be 1,250 amperes. Very voltage. This is up to rated. This is 12 kV, 10,000 volts, 12 kilovolts, 12,000 volts. Rating current 25 kiloamperes. Oke, ini spesifikasi dari Rated current 25,000 circuit breaker-nya ya. amperes. 25,000. So you will be alive with 25,000 amperes. No, I will be like beacon, baked. So now Oke, it's Earth now. perhatikan di sini, saya stop gambarnya. Di sini ada tombol untuk menyalakan circuit breaker ini ya. Dan di sini ada tombol off untuk mematikan sirkuit. Ya. Dan di sini adalah spring. Tujuannya adalah untuk mengecas sistem mekanik di dalam circuit breaker ini. Dia ada per. Ya. Per itu harus kita berikan energi mekanik supaya dia menyimpan energi dalam bentuk pegas. Kemudian di sini ada tertulis apa? Open, ya. Ada tertulis open. Artinya apa? Rangkaian sekarang masih open, ini masih terbuka. Sorry, bukan ke jaringan listriknya, tapi saklarnya. Karena di dalam circuit breaker itu ada yang mengadu seperti itu. Sekarang dia sedang open, bukan sedang close, tapi sedang membuka. Ibarat lampu rumah sedang kondisi mati. Close. This is the open. Oke, itu dia bisa menutup dan dia bisa mematikan, ya. You will hear it tomorrow when we energize this. You will hear this. Nah, sekarang sudah tidak mungkin lagi dimatikan, dihidupkan. Ya. Jadi harus dan di sini juga tertulis springnya itu discharge. Springnya udah discharge, nggak ada energi lagi, sudah harus kita charge ulang. Ya. Untuk mencharge ulang springnya, maka di sini kita putar. Ya. Apa tujuannya kita charge lagi spring? Supaya bisa kita close dan supaya kita bisa open dia lagi. Ya. Semuanya manual. Mematikan, menutup ini. Kenapa harus pakai per di dalam itu? Tidak lain tujuannya sudah pernah saya sampaikan di perkuliahan sebelumnya. Ya. Per itu agar memungkinkan kecepatan tutup itu dengan sangat tinggi sekali, sangat cepat. Ya. Supaya jangan ada sampai arcing di sana loncat. Arcing atau busur api. Ya, jangan sampai terjadi. Nah, untuk memutar ini dibutuhkan tuas tersendiri, tapi di video ini mereka tidak bisa menemukan tuas tersebut, jadi mereka tidak mencharge springnya. Ya. You need to manually charge this. Okay. Yeah. Yeah. You need to manually charge this. So these batteries that we have inside main switchboard, it's for this. Yes. Oh, for operating this open and close. Yes. PCB. Yes. Spring charge, discharge. Now, you cannot close because the spring is discharged. Okay, we will find if we have time. Ya, kita tidak bisa membuka tutupnya karena ininya hilang, ya. Tuasnya hilang. I will show you how to. Oh, wait.
what you do by this one? So it's actually more there, right? With this key, you draw it. It is full. It's part and the phone. Oke, dia memastikan sudah didorong pas. Ya. So at least you know how to draw. You don't need to touch there. Ini yang sudah dikeluarkan, kabel mengarah ke sana. So, Ya. ulitin ko lang ulit. Napaka-delikadong. Saya coba percepat sedikit. Oke, ini adalah circuit breaker di kapal, ya. Jadi kalian sudah perhatikan mereka safety-nya berlapis, tidak lain tujuannya agar ketika kalian bekerja itu dalam kondisi yang aman. Ya. Setelah ini ditutup pintunya, earthing-nya dibuka kembali, ya. Earthing-nya dibuka, dan ingat yang earthing dan ini yang di tengah ya, untuk melepaskan ke jaringan itu dia bekerja saling komplement. Harus dibuka dulu ini baru bisa kita kerjakan ini. Ya. Oke, mungkin itu video yang pertama. Kita kembali ke slide. Saya masih punya video yang kedua, tapi kalian bisa menonton ini di rumah masing-masing. Coba kalian perhatikan. How to rack out vacuum circuit breaker. Nah, ini saya lihat channel dia ini sangat populer sekali ya untuk di perkapalan. Di sini juga cara pembukaannya juga beda. Cara membuka lemarinya ada sistemnya sangat bervariasi sekali ya. Beda merek, beda cara. Ya. Dan ada kunci keamanan juga yang disimpan khusus di bagian depan. Nah, silakan kalian tonton video ini. Silakan googling aja judulnya. Ya. Pasti dapat nanti. Dan mungkin demikian untuk perkuliahan kita hari ini. Semoga bermanfaat. Saya harap saya bisa menunjukkan cara membuka ini dengan detail langsung di lab ya. Kalau nanti ada waktunya akan kita coba. Mungkin demikian saja. Jika ada yang ingin ditanyakan silakan tulis di kolom komentar. Dan kita akan ujian di minggu depan ya. Depan. Oke, baik, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat siang. Selamat pagi.